Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang satu tema ekonomi, yaitu tentang pasar bebas. Yuk, sebelum kita mulai, mari bersama-sama kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan simak penjelasan Pak Gun berikut ini. Pasar bebas atau dikenal juga dengan perdagangan bebas adalah kebijakan di mana pemerintah tidak melakukan diskriminasi terhadap impor atau ekspor. Perdagangan bebas dapat dicontohkan dengan Uni Eropa, Masyarakat Ekonomi ASEAN, dan yang lainnya. Banyak organisasi dalam kaitannya perdagangan bebas atau pasar bebas. Nah, berikut kita akan bahas satu persatu contoh dari pasar bebas yang ada di dunia ini. Masyarakat Ekonomi ASEAN atau yang biasa disingkat menjadi MEA, secara singkatnya bisa diartikan sebagai bentuk integrasi ekonomi ASEAN yang artinya semua negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara menerapkan sistem perdagangan bebas. Adapun tujuan dari MEA akan dijadikan sebagai kawasan yang memiliki perkembangan ekonomi yang merata dengan memprioritaskan pada usaha kecil menengah atau UKM. Yang kedua, MEA akan dibentuk sebagai kawasan ekonomi dengan tingkat kompetisi yang tinggi yang memerlukan suatu kebijakan yang meliputi competition policy, consumer protection, intellectual property rights, taxation, and e-commerce. Dan yang ketiga, MEA sebagai pasar tunggal dan basis produksi internasional dengan elemen aliran barang bebas, jasa, investasi, tenaga kerja terdidik, dan aliran modal yang lebih bebas. Dan yang keempat, MEA akan diintegrasikan secara penuh terhadap perekonomian global. ASEAN Free Trade Area atau AFTA merupakan wujud dari kesepakatan dari negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia serta menciptakan pasar regional bagi 500 juta penduduknya. AFTA dibentuk pada waktu konferensi tingkat tinggi ASEAN keempat di Singapura tahun 1992. Adapun tujuan dari AFTA, yang pertama, menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif sehingga produk ASEAN memiliki daya saing kuat di pasar global. Yang kedua, menarik lebih banyak foreign direct investment atau FDI. Dan yang ketiga, meningkatkan perdagangan antar negara anggota ASEAN atau intra-ASEAN trade. Asia Pacific Economic Corporation atau APEC merupakan sebuah organisasi yang diprakarsai oleh Perdana Menteri Australia Bob Hawke ketika berpidato di Seoul tahun 1989. Pada akhir tahun 1989 itulah 12 negara yang hadir di Canberra sepakat untuk mendirikan APEC. Tujuan dari APEC yang pertama untuk meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Pasifik dan meningkatkan kerjasama ekonomi melalui peningkatan volume perdagangan dan investasi. Yang kedua, memperjuangkan kepentingan ekonomi di kawasan Asia Pasifik. Tiga, tempat usaha negara maju untuk membantu negara berkembang. Empat, meningkatkan perdagangan dan investasi antar anggota. Lima, menjalankan kebijakan ekonomi secara sehat dan dengan tingkat inflasi yang rendah. 6. Mengurangi dan mengatasi sengketa ekonomi perdagangan. Masyarakat Ekonomi Eropa atau European Economic Community merupakan sebuah organisasi yang didirikan sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua. Ketika itu Eropa mengalami kemiskinan dan perpecahan, dan untuk mempersatukan Eropa maka dibentuklah Masyarakat Ekonomi Eropa untuk memperbaiki perekonomian di benua tersebut. Tujuan dari dibentuknya Masyarakat Ekonomi Eropa yang pertama,
integrasi Eropa dengan cara menjalin kerjasama ekonomi, memperbaiki taraf hidup, dan memperluas lapangan pekerjaan. Yang kedua, memajukan perdagangan dan menjamin adanya persaingan bebas serta keseimbangan perdagangan antar negara anggota. Yang ketiga, menghapuskan semua rintangan yang menghambat lajunya perdagangan internasional. Dan yang keempat, meluaskan hubungan dengan negara-negara selain anggota MEE. WTO atau World Trade Organization merupakan sebuah organisasi perdagangan dunia yang merupakan satu-satunya badan internasional yang mengatur masalah perdagangan antar negara. WTO dibentuk pada tanggal 1 Januari 1995 untuk menggantikan GATT, General Agreement of Traffic and Trade. Tujuan WTO yaitu meningkatkan kesejahteraan negara-negara anggota melalui perdagangan bebas, lalu membantu produsen barang dan jasa serta eksportir dan importir dalam kegiatan perdagangan, mendorong lebih terbukanya perdagangan dunia, menciptakan rangkaian aturan dan prinsip guna mengatur perdagangan internasional, menyusun kewajiban anggotanya untuk menjamin berlakunya sistem internasional non-diskriminasi, menyediakan forum untuk membicarakan isu-isu perdagangan internasional, serta menyediakan mekanisme penyelesaian perdagangan internasional. Sekian pembelajaran kita untuk hari ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.